Oke, sekarang kita mau coba jalan-jalan nih di seputaran Tebet Eco Park ya. Ini taman yang nggak baru-baru amat sih, tapi masih bisa dianggap tergolong baru di revitalisasi di Jakarta. Ya ini kayaknya Ini baru ya, buat public space ya. Cuman sayang nih udah dicoret-coret temboknya. Nggak tahu nih, fotonya sih tahun 2022 sih, lumayan baru ya. kayaknya dulu seingat gua ini tuh dulu tuh ya area hijau yang nggak jelas ya, cuma Belum dibentuk ya, belum keurus ya, nggak ada polanya gitu. Terus ya orang mau berkegiatan juga agak malas jadinya. Yang ada kalau malam-malam mungkin malah serem. Tapi kalau sekarang sih jadi tempat yang happening ya, buat orang berkegiatan pagi-pagi, olahraga sampai sore. Dan biasanya taman-taman yang direvitalisasi ini biasanya sih lightingnya juga sudah dipikirkan ya. Jadi kalau dipakai di malam hari juga masih nyaman dan aman. ya. Ini kayaknya sih gede ya jadinya, dan langsung berbatasan dengan rumah ya di sini, hunian ya. Ini mungkin pagarnya pagar sementara ini kayaknya sih, bukan pagar ini ya. Ini mungkin waktu itu foto masih pengerjaan ya. Oh, ini berarti bukan foto terupdate nih berarti. Tadi udah 2022 sih kayaknya. Itu masih ada. Nah, lurus Kampung Melayu, Manggarai, kiri Camat Tebet, Pancoran. Ya, ini kita liatin ruang publik nih, salah satunya ya ini nih di Tebet nih. Benar masih banyak sih taman-taman lain sih, kayak di Menteng itu kan banyak juga. Itu mereka Ini menarik. dulu. Menariknya nih, taman yang skalanya cukup besar, dikelilingi perumahan. Jadi kalau biasa di komplek-komplek perumahan ya ada taman skalanya lumayan kecil, ya paling hanya dipakai oleh warga setempat. Tapi kalau ini karena skala cukup besar, jadi ya bisa dibilang ya ini dinikmati oleh satu kota. Gitu ya, banyak yang datang ke sini dari berbagai daerah di Jakarta dan sekitarnya. Ya ini kayaknya lagi revitalisasi ya. Ada ininya untuk Eco Garden, ini kayaknya lagi ditutup sementara. Kayaknya emang lagi revitalisasi. Pas foto Google ini ya, sekarang sih udah beroperasi ya. Kayaknya ini masih awal 2022 nih kayaknya fotonya. Nah, Jalan Tebet Timur Raya. Ini halte Taman Tebet. Haltenya udah ada. Ini sebenarnya enak sih punya rumah-rumah dekat sini ya. Kalau tamannya udah jadi, mau ke taman enak tinggal nyebrang sih. Iya, tapi ya plus minus sih. Di satu sisi dekat dengan fasilitas umum, tapi di sisi lain agak terganggu dengan crowd ya. Orang yang datang mungkin berisik lah, rame lah, segala macam. Biasanya sih berisik kan kalau ada yang ini aja, yang joget-joget gitu. Kalau ada, biasanya kan ada yang bawa sound system terus olahraga pagi, tapi kan nggak tiap hari berisik. Jualan buah di sini. Ini kalau kita masuk ke sini, kita coba lihat ya rumah-rumah di sini. Ya. Lumayan berkembang juga ya. Dan Tebet itu setahu gua nggak banjir ya, karena areanya cukup tinggi, tapi nggak tahu ya Tebet agak yang mana tinggi ya. sih. Tebet yang mana ya? Saya Tebet yang lain katanya ada juga yang banjir. Ya Tebet ini pemukiman yang cukup padat juga ya. Ada salon juga nih. Ya. Tapi bentuk perumahannya secara tata jalannya sih relatif baik ya. Geometrinya cukup ini ya, grid gitu ya, cukup rapih gitu. Dan ini mungkin banyak juga rumah-rumah lama ya nih kayaknya. Ya. Rumah-rumah lama. Dari bentuk-bentuknya ya, mungkin dari tahun 90-an ya. Belum di renov ya. Tapi mungkin sebagian udah direnov ya. Model-model begini udah pasti produk renovasi ya. Kelihatan lah.
Tapi di sini mungkin karena dekat dengan jalan-jalan besar, daerah-daerah komersial, daerah perkantoran, mungkin juga banyak jadi kos-kosan ya. Kayaknya gitu ya. Ini mau kita terusin aja ke sana ya. Taman Tebet kan di belakang tuh. Kita nyelusurin aja nih. Sebenarnya kalau kayak gini enak naik sepeda sih, cuman ribet bawa kameranya. Bisa sih, cuman ribet. Mesti pakai pakai kamera yang di helm atau di pakai itu dada. Nanti pakai itulah kamera sambil goes sambil ada mikrofonnya juga nih. Nah, ini lagi musim hujan jadi nggak males lah keluar. Ini ada biasa rumah kadang-kadang dijadiin ini ya sarana usaha kecil ya atau UMKM. Kayaknya kalau UMKM tuh sekarang udah diwadahin atau dibolehin di rumah ya, lu mesti dicek gitu. Kan kalau diperuntukkan biasanya ada subsona kan, subsona boleh buka warung, boleh buka apa gitu, laundry gitu ya. Buka laundry kecil-kecilan. Oh, ini jalannya agak gede nih. Ini Tebet Timur Dalam Raya nih, kita coba ke arah sana deh, kita lurus. Nah ini kalau jalan gede gini yang buka lebih gede sih ya. Tapi enaknya di sini nih salah satu yang nggak yang harus dilestarikan adalah penghijauannya sih. Iya, ini enak banget sih Raden. Cukup hijau. Ya, terlepas dari pembangunan yang ada di sini, tapi setidaknya pohon-pohon besar yang ada memang di area publik ya, seperti di trotoar itu kan di luar kafling pribadi ya. Itu harusnya dilestarikan sih supaya setidaknya masih asri, adem kalau jalan-jalan di sini. Ya ini keberadaan pohon-pohon ini juga kadang-kadang tergantung masyarakatnya sih. Ya, tipologi masyarakat, ada beberapa kelompok masyarakat yang mungkin senang penghijauan gitu. Tapi ada juga orang yang melihat penghijauan ini sebagai sesuatu yang ribet gitu. Ntar ada binatang lah, ntar ada daun rontok mesti nyapu ya kan, ntar kalau dia gondrong harus di pruning lah, terus kena kabel listrik. Cuman ada juga kelompok masyarakat yang cukup menggemari penghijauan, jadi dia di suatu kawasan itu dia membiarkan penghijauan itu ada dan bahkan di upgrade terus gitu atau dilestarikan. Karena ada orang yang nggak senang penghijauan kan, aduh ribet lah gitu kan, pakai pot aja gitu, tanaman pakai pot atau nggak usah ada potnya gitu, mau sudah rumput bahkan di paving semua. Nah itu gersang sih. Ini enak banget nih, bayangin tinggal di sini pohon sampai tajuknya gede-gede gini, tuh adem banget gitu, teduh gitu. Jadi audiens kita, teman-teman tergolong yang mana nih? Yang suka dengan penghijauan atau yang tidak? Ya kan, ada juga yang senangnya simpel-simpel nih, pakai pot-pot gini aja ya kan. Kita ya beda gitu loh sama pohon gede ditanam di tanah kan lain rasanya. Nah, ini teduh banget nih. Gila, pohon gede gini dari tahun kapan dia tanam kayak gini? Ya memang kalau pohon-pohon besar sih, kalau buat pas siang hari sih bisa meneduhi dari panas ya. Paling kalau lagi musim-musim hujan gitu, kalau ada hujan angin terutama tuh memang agak riskan ya, ada yang rontok atau dahannya putus gitu ya, jatuh ke jalan gitu, bisa membahayakan orang. Ya itu belum memang ya, akarnya juga belum kan, akarnya kadang-kadang pohon gede akarnya kemana-mana gitu kan. Iya gitu. Itu memang kalau yang pohon-pohon yang udah tua terus yang dahannya udah kemana-mana dan kayaknya membahayakan, memang secara berkala mesti dipangkas sih supaya nggak membahayakan kalau lagi musim hujan. Ya kan areanya, kawasannya relatif bersih ya, dan juga tata ruangnya dari jalanan dia ada trotoar dikit, terus baru pagar ya, dari pagar masih ada GSB lagi ke rumah-rumah. Sebenarnya ini cukup satu enak. Sih ini yang kurang itu infrastruktur kabel masih ngelewer di atas. Kalau kabel kita karena mungkin polusinya semua kabel tuh hanging ya di luar, bukan dalam tanah ya, pasti dia ngelewer begini sih. Iya, kalau ditata seperti perumahan-perumahan baru sih mungkin lebih rapi ya. Tapi kadang di beberapa kan ya,
daerah di Jakarta, di Indonesia, di dunia tuh kadang-kadang ada daerah-daerah yang malah terkenal karena kesemrawutan kabelnya. Ya itu bisa jadi, meskipun membahayakan ya. Jadi inilah, jadi unik aja, unik yang belum tentu benar. Cuman ya ini paling lumayan lah, seenggaknya trotoarnya udah ada ya. Terus jadi nggak orang jalan di pinggir jalan tuh ada tempatnya gitu, walaupun ya inilah trotoar di tanamin pohon gitu ya, atau mungkin pohonnya udah duluan gitu kan. Kayak gitu. Tapi seenggaknya dia nggak tahu tuh orang mau lewat mana tuh di trotoarnya. Ini sih umum sih, ini sih mungkin pohonnya duluan bisa jadi. Iya. Pohonnya duluan. Nggak tahu tuh mau lewat mana lagi. Mungkin dia dulunya tadinya halaman rumah atau apa ya, I don't know gitu kan. Terus dimundurin ya jadi begitu. Cuman kalau ada trotoarnya memang pasti ada pedagang kaki lima atau ada warung. Tapi sebenarnya kayak gini-gini nih justru bikin suatu kota tuh hidup sih. Kalau yang kayak gini-gini nggak ada gitu mungkin bisa gitu belakangnya bersih dan enak gitu kelihatannya, tapi kaku jadinya. Kayak di sebelah jalan kiri tadi. Ya. Sebelah kiri tadi tuh ada ini ya, rumah dinas ya. Ini Wisma NTT. Ini Wisma NTT. Enggak, sebelah kiri. Oh iya. Ya rumah dinas atau ya mungkin apa? Asrama gitu ya. Mungkin ya. Ya. Ya halo nih sobat-sobat dari NTT. Kalau sedang menyimak. Halo, apa kabar? Bisa kasih penjelasan mungkin. Nah ini kita jalan lagi. Ya. Ini rumahnya kaplingnya gede-gede juga ya. Oh, satu kapling segini nih berapa ya? Mungkin ada kali 15 meter mungkin lebar segitu. Oh gede nih. Tuh mungkin rumah-rumah lama ya zaman tahun 90-an. Di jalan yang lebih besar, kaplingnya lebih besar, masuk ke gang yang lebih kecil, kaplingnya makin kecil. Terus di sini ya seperti di daerah lainnya, biasanya di perumahan juga muncul minimarket. Nah, ini rumah lama kayak gini menarik sebenarnya. Iya, tropis ya tampilannya ya. Iya, tropis. Nah, kalau direnovasi sedikit nih bisa bagus nih. Cuman karena sudah ya menua aja gitu, lapuk gitu ya, wajar lah namanya bangunan udah lama. Tapi ini kayaknya masih berpenghuni kelihatannya. Iya. Dan ini nggak tahu ya. Dicat ulang, yang lapuk-lapuk dibenerin itu ya renovasi sedikit sih bisa bagus. Ini nggak tahu nih, mungkin ini ada bekas bangunan juga nih. Ini kelihatan dari bekas tembok sih. Iya, terus dibongkar ya. Nah, ini kayaknya bekas bongkaran sesuatu lah di samping ini. Entah ada bangunannya atau I don't know. Cuman ini rumah-rumah ini menarik ya. Apalagi kalau kaplingnya gede, terus bangunannya kecil, jadi tamannya gede. Jadi bisa tanam pohon lebih banyak. Ya, ini seperti biasa ya. 2 minimarket ini emang selalu harus ada deket-deketan emang. Cuman di sini jadi trotoarnya keputus ya. Tadi trotoarnya nyambung terus dan pas di sini. Oh iya, ininya ya, ini kan karena mungkin halaman tiap ini mereka beresin masing-masing ya. Jadi akhirnya bisa beda-beda. Idealnya sih trotoarnya sih setidaknya masih ada yang nyambung sih ya. Kalau tata kota yang baik. Kita lurus aja atau mau belok nih? Hah? Mau belok atau mau lurus? Coba tanya Akang itu yang jualan tahu Sumedang. Kesannya kayak kita di situ. Mana ya? Tahunya ini ada nih. Bang, pesen bang. Ya kiri kita kiri ya, kita coba lihat pola kotanya di sebelah kiri ya. Dan ini juga ketinggian bangunan juga ternyata udah diizinin ya, ke 3 lantai ya di sini ya. Bervariasi juga. Ini rumah-rumah begini masih asik nih, lihat genteng merah ini. Masih lama nih. Timur ya, bentuknya tuh asri, tropis gitu ya, nggak terlalu kaku. Ya cuman balik lagi kadang selera orang sih ya. Ini pada umumnya area perumahan ya, begini. Ada gang besar, ada gang kecil ya. Cuman memang problem perumahan salah satunya parkir. Kadang-kadang orang punya kendaraan, garasinya nggak memadai,
Jadi akhirnya mereka mau nggak mau harus ditaruh di pinggir jalan. Ya apa ya, buntu. Ya bukan buntu sih. Dibalik ini apa ya? Ini Tebet Kadang Timur, begini dalam. dibaliknya tuh udah jalan MT Haryono, udah jalan besar. Masa sih? Jadi kadang ini kalau daerah Tebet kan saya berbatasan. Iya sih. Nah ini juga kalau enak enggak nih jalan daerah. Supomo tuh. Ini juga enak nih daerah sini. Tuh pohonnya banyak. Kadang-kadang belakangnya ini banyak pohon gitu ditanamin juga bagus. Oh ini tembus ke kantoran sih. Apa ya? Iya. Ini kalau seperti ini nih kecenderungannya kafling ini yang ada gedung-gedung tinggi ini tuh sebetulnya muka depannya tuh bukan ke jalan ini tapi ke jalan sebaliknya, ke sebelah sananya, di mana jalan itu tuh adalah jalan besar ya, entah Betul. Jalan Supomo, Jalan MT Haryono gitu. Jadi ini adalah jalan belakangnya. Iya, ini kayak pintu belakang sih, backdoornya. Bisa masuk kan nih Google? Mobilnya Google masuk nggak? Ya kagak masuk deh. Nggak tahu nih gedung apa. Coba kita terusin aja. Pasti depan ada belok. Nah ini belok kiri nih berarti nih jalan gedenya nih. Kayaknya kantoran ya. Daerah perkantoran ini kan banyak makanan nih. Biasanya orang karyawan kantor pasti pada cari makan nih. Iya, ini daerah sini pangsa pasar buat orang kantorannya besar nih buat makan gini. Kiri Cawang, kanan ini Kuningan ya, Sudirman. kiri ini kalau nggak salah ya apartemen ke FT Haryono. Oh. Yang apartemen Bellevue kalau nggak salah yang. Oh iya. Oh ini ada ininya nih. Iya. LRT ya? Iya, ini udah jalan MT Haryono. Iya benar MT Haryono. Jadi daerah Tebet ini tuh mirip Bellevue, seperti daerah apa tuh? Bendungan Hilir ya, Ben Hill. Jadi kalau Ben Hill kan tembusnya Sudirman. Daerah perumahan yang sebetulnya deket banget sama jalan raya, daerah komersial, perkantoran. Ya sebenarnya rumah-rumah di dalam situ mestinya mahal ya, karena sebenarnya nggak nyampe berapa kilo udah sampai MT Haryono. Iya, tadi buat kos-kosan ya, selain juga memang harga tanahnya ya ikut terdongkrak ya karena lokasinya. Sama kadang juga suka ini juga ya dipakai untuk kantor gitu ya. Ada yang suka dipakai jadi kantor. Benar. Banyak kan kantor. Nah iya benar nih, apartemen, terus ini kantor, MT Haryono, terus ada jembatan penyeberangan, terus ini ada stasiun LRT ya. Ya pasti perumahan di belakang situ naik sih harganya. Akses jalan besar soalnya dan perkantoran gitu. Sama jadi kos-kosan mahal tapi pasti. Ada Shell juga di sini ya. Ya balik lagi kalau properti kan soal lokasi. Dan lokasi. Itu nggak ada cara lain selain itu. Ini tadi gedung ini nih, tadi belakangnya kita lewatin. Nah kita mau terus aja. Terus depan tuh kayaknya Menara Saidah tuh ya. Iya. Menara Saidah. Yang konon katanya. Nah, karena urusan teknis ya, jadi nggak dipakai lagi ya. Malah jadi tempat mistis. Malah jadi tempat itu uji nyali. Iya. Jadi wahana berlantai banyak. Kan katanya kita nggak boleh masuk deh, setahu gue. Itu pernah lewat. Wahana rumah hantu berlantai banyak. Biasanya kan rumah hantu satu lantai gitu kan. Ini wahana rumah hantu berlantai banyak. Iya ini. Tapi benar nggak sih urusan strukturnya itu yang nggak beres itu benar nggak sih, atau cuman rumor semata gitu ya? Mesti dicek, mesti panggil ahlinya itu. Iya. Bukan kompetensi kita kalau udah ngomongin struktur. Terus Cawang, Halim, pakai Melayu. Kita mau kemana? Kita lurus aja nih. Ini kalau lurus muterin itu interchange Cawang ya. Nggak tahu ada nggak ya belokan kiri lagi masuk ke Tebet lagi. Masuk Tebet lagi. Pastinya ada belok. Kita belok aja. Sini ya.
Kan pohon kan Ini enak balik. nih. Ya. Tuh, adem bener loh. Sini deh gua ngeliatnya kayak gini. Masuk daerah Tebet lagi, perumahan lagi, langsung perumahan. Asik sih punya rumah di sini sebenarnya. Tapi nggak tahu ya PBB-nya gede nggak ya kalau daerah-daerah udah kayak begini ya. Biasanya sih ngikut sih, jadi naik Maksudnya juga. MT Haryono-nya kan udah jalan gede, terus depannya kan zona-zona komersial kan, zona campuran, zona komersial. Biasanya Belakang, harga NJOP-nya, nilai NJOP-nya ikut naik sih. Yang sudah yang ke gua tahu bawah sih ya, begitu. ke bawah berarti. Iya loh, kita masuk sini tuh coba nih. Rame ya. Promo sate khas kambing, waduh enak. Siang-siang makan kayak gini, waduh. Tongseng juga enak kan. Yuk, mampir dulu. Ayolah, tapi digital gitu, nggak bisa. Lihat gambarnya aja dan hanya dibayangkan. Oh, ini ada sekolah ya sini. Pemprov, tanah milik Pemprov, sekolah SD negeri, ya, sekolah negeri. Ya, SD negeri biasanya 1, 2, 3, 4 lantai. Dalam komplek. Ini cukup ada standarisasi ya sekolah. Ya, terus 4 lantai pakai tangga, jadi nggak usah pakai lift, terus punya halaman, udah requirement lah itu. Nah, jadi kan balik lagi nih, unfortunately ya memang pinggir-pinggirnya jadi sarana parkir ya, karena mungkin lahan parkir kurang memadai. Iya, isu parkir lah, karena memang ya lahan udah terbatas, mau lari kemana lagi lah istilahnya gitu kan. Nah, jalan e-kafling, truk nggak boleh masuk nih karena nggak muat kali. Masuk sini aja. Bahkan di dalam jalan kecil aja mungkin rumahnya juga nggak murah ya, mahal-mahal juga karena keluar dekat sama jalan gede. Ya apalagi sekarang kalau orang tinggal di sini ngekos gitu ya, atau beli motor aja cukup. Ojek online gitu. Nah, ojek online ya, atau gini, punya area terbuka untuk parkir mobil bersama gitu. Itu juga bisa. Biasanya kecenderungannya kalau di area yang terbatas mereka punya parkir mobil kolektif gitu. Sama kalau misalnya dia lahan-lahan yang satu bloknya itu berbatasan langsung sama jalan besar, itu biasanya harganya kedongkrak naik karena ada asumsi bahwa suatu saat akan ada developer besar gitu ya, atau perusahaan besar yang akan nyaplok satu blok itu. KPT mas. Otomatis ya harganya naik. Satu mungkin ke belakang. Asik juga sih sebenarnya. Enak loh tinggal daerah sini sebenarnya. Terutama pohonnya sih sebenarnya. Kan ini orang tinggal di sini mungkin perumahan lama kali ya. Ini tembusnya nih. Stasiun Cawang. Stasiun Cawang. Iya. Oh. Tembus Stasiun Cawang. Wah. Nah, jadi nih. Enak nih kalau ke depan sana MT Haryono, sini Stasiun Cawang. Ya Stasiun Cawang ini kan yang ke Bogor kan? Oh, ke Bogor ya. Iya. Bisa ke Bogor naiknya ke Bogor mah dari Cikini itu naik. Iya, kalau nggak salah lewatin Stasiun Cawang ini. Lewat ya? Iya. Dari Manggarai, kan dari Cikini pecah di Manggarai. Dari Manggarai yang kalau KRL ke Bogor lewat Stasiun Cawang. Oh, bisa ditelusurin berarti. Google-nya naik motor. Nah, cuman mungkin tinggal di sini berisik kali ya, kereta lewat ya. Berisik, sudah pasti. Itu, aduh. Penuh tantangan itu sehari-harinya tuh terkait. Dan nggak bisa loncat juga sih, tetap lo harus cari pintunya masuk. Iya. Cuman at least ini stasiun udah deket banget.
Iya, sama ini kan yang masuk ke stasiun ini kan orang macam-macam ya. Jadi ya dari aspek keamanan juga perlu diperhatikan juga sih sama warga yang tinggal di sini gitu kan. Gitu kan orang dari tapi ada pagar sih. Asalnya dari mana gitu kan ya. Ada pagarnya sih, jadi mestinya aman. Cuman dari sini tembusnya nggak bisa langsung ke stasiun Cawang. Tetap kayaknya pintunya bukan dari sini gitu loh maksudnya. Jadi gitu. Jadi mau lewat nggak bisa, tapi dapatnya doang gitu ya. Dapat suara sama getar-getar. Kalau kita terusin ini gang kecil bisa kali ya, Ren? Ini sebenarnya gang kecil ini juga sesuatu yang menarik sih. Dengan gang kecil ini dengan gang besar kan lainnya rasanya. Iya. Suasana yang diciptakan pun berbeda gitu. Lebih intim ya. Lebih intim, lebih hangat. Cuman kalau ruang gang kecil gini depannya terbuka enak, jadi cahaya matahari bisa masuk. Tapi kalau gang kecil atau jalan kecil gitu yang depan rumahnya udah tinggi-tinggi, jalanannya gelap ya. Gelap. Dapat matahari itu, nggak dapat matahari itu rasanya secara psikologis tuh nggak enak. Harusnya matahari itu bisa masuk. Gitu. Iya. Nah, kayak gini. 7 pagi, jam 4 sore ya. Gitu udah lumayan gelap tuh karena bayangan. Nah ini enak nih, rumah yang ngadep sini sebenarnya enak dapat matahari ya, cuman dapat kereta api juga sekalian. Menarik ya, ada warung. Udah bosen Pak lihat kereta api di sini. Udah biasa ini. Ini ada akses kebuka. Nah, bisa lewat orang. Kalau mau nyebrang, cuma ya ini. Cuman ini bukan perhentian ya, kayaknya sih bukan perhentian kereta. Dan bukan tempat menyeberang yang terencana ini, yang direncanakan ini kelihatannya ya memang dibuka oleh warga untuk kepraktisan menyeberang ke area seberang, tapi ya berbahaya sih. Cukup menarik sih menelusuri Jakarta itu ke tempat-tempat yang memang nggak umum orang lihat ya. Kalau jalan-jalan besar kan ya orang udah biasa lah. Nah, kalau ngeliat gini kan kita mendapatkan pengalaman ruang kota yang berbeda gitu. Kita bisa pelajarin, kita bisa lihat gitu. Ada rumah cukup asri juga, pakai pohon ya, ada pohonnya, cukup asri. Walaupun di tempat yang kecil jalanannya tapi tetap asli. Ini biasanya kalau sore-sore nih anak-anak suka ini nih main di jalanan nih. Soalnya ya itu karena skala intimnya tuh jadi ruang publik di depan rumahnya itu terasa lebih nyaman untuk dimanfaatkan. Betul. Kalau semakin lebar jalanan kan orang makin enggan untuk berkegiatan di situ. BTW ini sampai mana ya kalau terusin ya? Masih jauh ya. Ada bengkel motor, lengkap sih semuanya ada. Ya sebenarnya di manapun sih orang pasti secara kawasan akan memperlengkapi areanya sendiri dengan berbagai macam kebutuhan, entah warung, entah sarana-sarana lain ya, ada masjid juga. Wah, ini masih terus. KRL-nya lewat. Ya, ini kayaknya KRL yang ke Bogor deh ya. Ini lurus terus tembusnya Manggarai ini bisa nih. Ya jangan-jangan ya. Masih terus ini. Panjang juga loh ini jalanan kalau diterusin. Nah, ini orang bisa lewat sih. Nah, jalannya agak lebih lebar. Tapi entah di mana ini kita. Jalan Sembaris, tuh Sembaris. Seberang sana juga kayaknya rumah-rumah lama juga. Sembaris. Wah, habis nih. Mau belok atau mau lurus?
Kalau Ya lurus, mungkin belok. kalau lu ya belok aja lah, kalau lurus ntar tembus-tembusnya Manggarai. Ya, nggak tahu juga sih. Nah, kita belok ke sana. Jalan Asembari Selatan. Nah, ini udah mulai kayak perumahan ya. Melintir-melintir terus ya. Asembari. Nah, kiri kali ya. Ya. Masjid nih kayaknya nih. Ini udah lumayan jauh nih dari Tebet Eco Park nih. Nih udah Asembaris, Kebon Baru, masih Tebet sih. Ya. Dan Tebet itu dia kan masuk Jakarta Selatan ya, tapi dulu tuh gue baru ngeh dia masuk Jakarta Selatan tuh setelah berapa lama gitu, karena dia berada di sebelah utaranya jalan tol MT Haryono ya, jadi dari dulu tuh kesannya ya? Itu tuh timur iya. Atau pusat, nggak terasa dia masuk selatan, tapi secara wilayah dia sudah masuk Jakarta Selatan. Oh, ini udah jalan gede nih, jalan apa nih? Jalan Asembaris Raya. Oh, udah jalan gede nih. Kita lurus kemana nih kita Asembaris? Biasa ya, Alfamart di mana-mana hebat. Asembaris ini. Asembaris di mana ya? Asembaris di Tebet. Iya, kita sedang di Tebet. Maksud gue tembusnya kemana nih? Ini kalau gue terusin kemana nih? Jangan terus. Oh, ini udah rame nih. You stay, apa itu? Hotel ya? Geraha Sarika, sarana komersial. Ini nggak ada acuan gedung tinggi ya, jadi kita tahu kita sedang mengarah kemana. Ada sih. Itu depan gedung apa tuh? Kalau tahu. Tuh. Itu Menara Saidah kan, itu yang sebelah. Ini Saidah. Ini paralelnya MT Haryono berarti. Oh. Paralelnya ya kan? Jadi mungkin kita balik lagi ke MT Haryono kelihatannya. Kelihatannya. Bisa jadi. Oh, itu juga tuh gedung itu. Kayaknya suka lihat tuh di MT Haryono. Yang atapnya ini kan melengkung miring gitu ya. Ya kan? Geraha Total ya, bukan deh. Oh, nih. Ya, ini udah di belakangnya MT Haryono lagi nih. Lagi ya. Iya. Tembusnya yang tadi lagi tuh. KPP. Ya ampun, puter-puter tembusnya segitu juga. Kita kesana deh. Nah, nyasar ke tong sampah. Tembus kemana kita? MT Haryono. Oh, tembusnya di sini. Iya sih. Iya benar. Ya gitu deh. Kalau udah sampai jalan gede mah udah enak sebenarnya. Kan ini belum beroperasi ya, LRT ya. Oh, udah beroperasi asik sih. Iya. Melayu, Cawang Halim. Ini tembus-tembusnya apa ya? Lurusnya ya? Lurus ke Cawang. Ya Cawang, interchange Cawang. Uki ya? Cawang. Ya, Uki bukan? Ya. Kan kalau lewat kiri bawah tuh Jalan Dewi Sartika ya kalau nggak salah. Oh, boleh juga tuh Jalan Dewi Sartika. Tembusnya Otista tuh, nah. Iya. Ya, sampai Melayu, Cililitan. Kalau diterusin ya, kiri nih kayaknya ya.
Salemba Senen kiri itu. Iya. Iya. Kalau ke Kampung Melayu ke kiri. Udah deh, ini apa ini Kampung Melayu itu timur nih. Terus Petisah nih udah Jatinegara Matraman udah deh. Iya kan? Iya. Ya oke. Ya lumayan lah. Udah jalan-jalan pegel. Ngider-ngider daerah Tebet. Nanti sambung lagi episode berikutnya kita ke daerah lain. Gitu. Oke.